Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Yang terhormat, Pak Muhammad Rizwan Effendi selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Kan backgroundnya Yang kami hormati, Ketua Accounting Study Korporasi Physics, Saudari Nurwidia Rahmawati, serta rekan-rekan peserta Purna Meeting ASC yang kami banggakan. Syukur kita panjatkan kehadiran mereka karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul dalam kegiatan Meeting Accounting Study Club dengan tema kepenulisan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Nadia Gusolida, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang Muslim, akan saya pimpin. Bagi teman-teman non-Muslim, dipersilakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas hikmah dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul secara online dalam kegiatan ini. Ya Allah, berikanlah kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan Purna Meeting 2 ASCHGA 2026 pada hari ini. Lancarkanlah komunikasi serta seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir. Ya Allah, limpahkanlah ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik, serta keberkahan kepada kami semua. Jadikan kegiatan ini sebagai sarana menambah wawasan dan membawa manfaat bagi kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi dokumentasi kepada seluruh peserta dan pemateri. Kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera. Baik, untuk peserta pertama akan saya pandu. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Disampaikan terima kasih. Kegiatan pada pagi hari ini bertujuan untuk meningkatkan dalam penyusunan karya tulis yang baik, sistematis, dan komunikatif, serta dapat menghasilkan karya tulis yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Sebelum memasuki sesi penyampaian materi, izinkan kami untuk memperkenalkan CV atau profil singkat dari pemateri kita pada kesempatan kali ini. Kepada operator, kami persilahkan untuk menampilkan CV pemateri.
Ridwan Effendi sendiri lulusan program studi hukum di Universitas Jember yang berfokus pada hukum ekonomi dan bisnis, serta memiliki ketertarikan yang berkembang dalam praktik hukum korporasi. Terdapat beberapa pengalaman yaitu intern, research division intern, sebentar untuk pembacaan C-nya. Selanjutnya ada dalam pengalamannya standar leadership, standar intern, kemudian ada skill dari Kak Ridwan sendiri, terdapat bahasa Indonesia sendiri dan bahasa Inggris basic, kemudian ada soft skill seperti leadership dan hard skill dan tools seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Google Workspace. Kemudian ada pengalaman organisasi dari Kak Ridwan sendiri, seperti Paguyuban Mahasiswa Jawa Tengah dan DI Kalsel Kabupaten Jember. Kemudian ada Paguyuban Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK Universitas Jember. KIPK Ormawa UKM Fakulti of Law Universitas Jember. Kemudian founder dan ada advisor sendiri dari Kak Ridwan dari Universitas Jember, Jawa Timur. Kemudian ada achievement yang pernah diraih oleh Kak Ridwan sendiri. Dan dari publication sendiri, Kak Ridwan pernah mempublikasi artikel ilmiah Journal of Social Science Research yang berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Karanganyar, penulis 2023, Universitas Jember, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, terindeks Cinta 5. Kemudian ada juga publikasi artikel ilmiah Transformasi Public Hearing di Indonesia, peningkatan partisipasi publik melalui legislasi berbasis kontrak sosial guna mewujudkan responsibilitas kelembagaan di era 5.0, terindeks Cinta 5. Demikianlah profil singkat pemateri kita pada pagi hari ini. Semoga pengalaman dan ilmu yang dimiliki beliau dapat memberikan wawasan serta inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya, kepada yang terhormat Saudara Muhammad Ridwan Effendi, kami persilahkan untuk penyampaian materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas suara yang terdengar. Sudah, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Sebelum saya menyampaikan, saya akan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengusaha HMJ Akuntansi Universitas Jember karena telah memberikan kesempatan ya gitu. Kemudian sebagai kata untuk ini saya
hanya dan dari teman berguna ketika dengan teori-teori ekonomi penerjemah masuk ke dalam. Jadi apapun artinya teman-teman atau membuat sebuah karya tulis itu untuk lomba atau ini kita akan kita diskusikan terkait dengan penulisan ilmiah gitu. Tadi penulisan ilmiah sendiri itu tidak hanya terbatas karya tulis ilmiah gitu. Kalau di dalam konteks ekonomi itu banyak sekali seperti ngomongin soal teman-teman biasanya pakai esai, ada TI, ada bisnis gitu. Jadi banyak sekali yang di sini aku akan coba lebih contoh gitu ke teman-teman SD juga ini. Apakah sudah terlihat screen-nya? Ini profil saya. Jadi selama ini saya bergerak di bidang penulisan esai, KTI dan juga debat gitu. Karena profil lulusan saya juga kebetulan ilmu hukum gitu. Di sini pertama ya gitu. Apa yang menjadi perbedaan di dalam kita karya tulis ilmiah? Kita harus tahu teman-teman, karya yang akan kita tulis itu apa, karakteristiknya seperti apa, dan dia itu biasanya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kita mengikuti perlombaan esai tapi yang kita lombakan KTI. Kita lombakan KTI tapi yang ada di dalamnya itu adalah esai. Kita melombakan esai tapi di dalamnya adalah riset. Nah, teman-teman harus tahu nih batasan-batasan ataupun apa karakteristik dari masing-masing perlombaan gitu. Nah, sekarang kita akan bahas gitu. Kalau esai ilmiah, teman-teman, esai ilmiah dia domainnya adalah gagasan. Gagasan dan berkaitan dengan permasalahan. Ibarat teman-teman mengamati sebuah fenomena, misal badai PKK. Nah, kalau di dalam esai ilmiah, teman-teman, apalagi yang biasanya temanya adalah peran pemuda, inovasi pemuda, SDGs, dan lain-lain, itu teman-teman dituntut untuk menawarkan proposal solusi yang berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi badai PKK. Nah, karakteristik gagasan yang diusung di dalam esai itu masih dalam tahap perencanaan. Jadi kalau teman-teman menanyakan gitu, apakah gagasan itu harus terwujud? Tidak. Teman-teman dituntut untuk membentuk perencanaan yang baik di dalam esai. Jadi dia hanya gagasan. Oke. Ini esai. Nah, kalau karya tulis ilmiah, teman-teman, karya tulis ilmiah itu bisa berupa riset, penelitian, bisa berupa inovasi. Keduanya sama, ya, keduanya sama. Dia harus ada penelitian. Itulah kenapa di dalam esai ilmiah, di dalam esai itu hanya memiliki 3 struktur: pendahuluan, pembahasan, dan penutup.
Sedangkan di karya tulis ilmiah atau di artikel gitu, dia mempunyai satu struktur yang sangat jelas, yaitu metode penelitian. Itu yang membedakan itu. Jadi kalau kita nulis KTI tanpa ada metode penelitian, maka itu esai gitu. Nah, karakteristiknya sendiri dari KTI itu biasanya dia ada pembuktian, teman-teman. Jadi ide yang kemudian kita tawarkan, inovasi yang kemudian kita tawarkan gitu, itu akan lebih bagus ketika itu tuh sudah menggambarkan tujuan yang ingin kita capai gitu. Misal kayak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten C gitu. Misal inovasi kita untuk meningkatkan Kabupaten C. Nah, kalau kita ingin mengikutkan itu di dunia perlombaan, ya usahakan setidaknya gitu ide kita itu sudah mendapatkan feedback dari sasaran yang kita usung gitu atau sasaran yang kita pilih gitu. Nah, feedbacknya itu bisa berupa sasaran awal gitu kayak ini idenya gimana, caranya gimana gitu. Bisa juga angka-angka hasil dari ide yang teman-teman tawarkan kayak gimana nih manfaatnya. Nah, itu tuh karya tulis ilmiah gitu. Jadi dia lebih dalam dari esai. Kalau esai dia hanya berupa gagasan dan perencanaan, kalau karya tulis ilmiah dia berupa penelitian. Kalau riset teman-teman, karya tulis ilmiah yang berbentuk riset, dia tidak harus ada inovasi. Contoh nih kayak pengaruh MBG terhadap ekonomi orang tua gitu. Nah, ini kan riset. Risetnya dengan menggunakan metode apa? Kuantitatif. Dia mengukur seberapa banyak MBG dan seberapa banyak pengurangan pengeluaran rumah tangga gitu. Nah, itu karya tulis ilmiah berbentuk riset. Secara ringkasnya bisa ditulis di dalam artikel atau jurnal gitu. Contoh lagi gitu, penggunaan metode model akuntansi X dalam dapur MBG. Nah, itu riset, bisa dalam bentuk KTI ataupun artikel. Tapi kalau untuk dilombakan, biasanya teman-teman tetap diisyaratkan untuk menawarkan sebuah inovasi gitu. Oke. Nah, teman-teman, nah jadi itu yang saya maksud sebagai perbedaan gitu antar karya tulis ilmiah, antar karya ilmiah gitu. Jadi jangan kemudian teman-teman masuk di lomba esai tapi gagasan yang ditawarkan oleh teman-teman itu berupa riset. Jadi kayak pengaruh model akuntansi X gitu dalam UMKM itu jangan. Ini dari awal sudah salah. Bukan tulisannya nggak bagus, tapi sudah salah kamar gitu. Segi struktur teman-teman itu kalau esai dia hanya 3. Kalau karya tulis ilmiah dia ada abstrak, kemudian pendahuluan terpecah lagi, mulai dari latar belakang yang melatar belakangi penelitian, rumusan masalah apa yang ingin kita jawab dan teliti di pembahasan, kemudian tujuan mengikuti rumusan masalah. Setidaknya jangan terlalu jauh teman-teman. Misal rumusan masalah teman-teman itu 2 atau 3, tujuannya ya cukup segitu saja. Jangan rumusan masalahnya 2, yang pengen teman-teman teliti atau jawab di pembahasan itu 2, tapi tujuannya 5. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada praktis dan teoritis. Kalau teoritis, dia berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman bisa menulis kayak untuk melengkapi studi yang telah ada sebagai referensi bahan bacaan, pengembangan keilmuan, seperti itu. Sedangkan praktis itu praktik di masyarakat. Misal teman-teman menyodorkan penelitian terkait dengan financial budgeting UMKM gitu. Nah, ya sudah, berarti itu secara praktik dia bermanfaat untuk pengelolaan cash flow UMKM, misal seperti itu.
itu adalah manfaat praktis. Jadi ada dua manfaat di dalam karya tulis ilmiah. Jadi ketika teman-teman menulis manfaat itu jangan hanya ditulis 1, 2, 3. Atau ketika biasanya kita di tingkat sekolah menengah atau SMP, kita menulisnya manfaat bagi siswa, bagi perusahaan, bagi negara, bagi masyarakat. Nah, itu direduksi saja ke dalam dua manfaat besar, yaitu aspek praktis dan juga teoritis. Nah, kemudian tinjauan pustaka ini literatur fundamental yang kita gunakan sebagai landasan kita untuk menganalisis pembahasan gitu. Contoh, teman-teman menulis terkait dengan pemanfaatan konsep pajak sampah organik bagi industri F&B skala lokal guna meningkatkan pendapatan daerah. Nah, misal itu adalah penelitian teman-teman, atau itu adalah karya tulis teman-teman, atau itu adalah ide dari teman-teman. Nah, tinjauan pustaka itu ya literatur terhadap istilah-istilah penting gitu, atau yang akan digunakan sebagai landasan pembahasan itu ditulis. Kayak contoh nih, di sini ada pajak sampah, pajak itu apa, sampah organik itu apa gitu, kemudian pendapatan daerah itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dikaji. Nah, biasanya di dalam tinjauan pustaka itu jangan hanya menerangkan definisi teman-teman, tapi mengarah juga kepada penelitian teman-teman. Contoh nih, pendapatan daerah, jangan hanya definisi, tapi pendapatan daerah biasanya diperoleh dari mana saja, dari A, dari B, dari C. Nah, dikerucutkan lagi pendapatan daerah di sektor F&B. Sementara itu dia menerima dari A, B, C, D. Nah, di sini nanti kan ketemu bahwa selama ini tidak ada pendapatan daerah yang lahir dari sampah organik yang dihasilkan oleh industri F&B. Seperti itu. Jadi tinjauan pustaka itu jangan hanya secara general teman-teman. Dia mengerucut kepada apa yang ingin teman-teman bahas. Oke, selanjutnya metode. Metode ini biasanya ada kualitatif. Kualitatif itu kalau kita mengamati fenomena dan kita menjelaskannya lewat deskripsi kata-kata gitu. Misal kayak kita mau menjelaskan terkait dengan fenomena ya kayak tadi, misal fenomena krisis gitu, krisis geopolitik yang kita hubungkan dengan kondisi ekonomi lokal, kita jelaskan secara deskripsi, misal seperti itu. Kalau kuantitatif dia mengolah data gitu, jadi ada data awal, data akhir, kemudian hasilnya seperti apa, peningkatannya, kayak misalnya kita meneliti terkait dengan penerapan sistem A dalam upaya peningkatan pendapatan UMKM gitu, atau industri apa gitu. Nah, misal kita belum ada metode itu gimana, setelah ada metode itu gimana, terus ketemu angkanya itu diolah ke kuantitatif. Kita menjelaskannya itu basisnya adalah angka. Oke, selanjutnya ada. Nah, ini yang sering salah teman-teman. Kalau teman-teman menciptakan produk gitu kan, entah itu produk pangan gitu kan, ekonomi itu luas ya teman-teman. Ekonomi itu yang tidak hanya sebatas pada UMKM. Misal, teman-teman dalam membuat judul esai gitu kan, itu kan tergantung tujuannya ya teman-teman. Bisa angkat sebuah pemanfaatan, misal pemanfaatan tulang ikan, kenapa di daerah pesisir itu menjadi suplemen X gitu, guna meningkatkan perekonomian warga pesisir gitu. Itu juga ekonomi gitu, karena tujuannya guna meningkatkan perekonomian wilayah pesisir.
atau untuk menciptakan nilai tambah gizi. Nah, itu perbedaannya itu di tujuannya. Metode atau sarana itu hanya digunakan untuk mencapai tujuannya. Nah, penentu subtema apa yang teman-teman ambil itu adalah tujuannya. Oke, itu juga ekonomi. Nah, kalau hasilnya adalah produk, teman-teman, entah itu aplikasi gitu, entah itu website, AI, kemudian dan lain-lain. Kalau itu adalah produk yang digunakan itu bukan metode kualitatif ataupun kuantitatif, yang digunakan adalah metode research and development. Nah, saya seringkali menilai karya tulis ilmiah rata-rata hanya menggunakan kualitatif atau kuantitatif, padahal mereka menghasilkan sebuah produk. Di mana produk itu menggunakan ya research and development, mulai dari penelitian awal gitu, penemuan akar masalah, pengembangan prototipe, evaluasi, monitoring, pelaksanaan, evaluasi, itu development. Jadi itu adalah produk yang dihasilkan. Itu adalah metode gitu. Nah, di dalam metode itu secara garis besar nanti bisa kita elaborasi lagi, teman-teman. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ini sesimpel menjawab rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya dua ya subbabnya, bukan subbab ya, subbabnya yang harus terjawab juga dua. Jangan rumusan masalahnya dua, subbab yang terjawab. Selanjutnya adalah simpulan penutup ya, biasanya dia ada simpulan dan juga rekomendasi. Nah, abstrak itu apa? Abstrak itu adalah ringkasan seluruh karya, bukan kesimpulan. Jadi perbedaan abstrak dan penutup, kalau penutup itu dia ringkasan dari pembahasan yang dikaitkan dengan permasalahan, ibaratnya apakah solusi kita, apakah penelitian kita, nah gitu, menjawab hipotesis atau tidak, seperti itu. Kalau abstrak, dia meringkas seluruh karya, mulai dari pendahuluan, metode yang digunakan, hasil penelitian gimana, rekomendasinya apa. Jadi dia merangkum seluruh karya. Kalau penutup yang kesimpulan, dia lebih kepada merangkum pembahasan. Oke. Itu untuk karya tulis ilmiah, teman-teman. Kalau untuk artikel, dia lebih sederhana lagi. Dia tidak ada tinjauan pustaka, dia hanya menggunakan metode. Jadi kayak pendahuluan pun dia tidak dibagi menjadi 1.1, dia langsung hampir sama kayak esai. Tapi bedanya tidak ada metode. Untuk sederhananya dari HTI itu ya artikel itu, teman-teman. Tapi secara prinsip dia juga penelitian, tapi lebih sederhana. Oke, saya lanjut, teman-teman. Nah, ini langkah-langkah kita menulis esai ataupun KTI, saya kira sama. Kita brainstorming, kita bedah sebuah fenomena, sebuah permasalahan, kita pilih, kita spesifikasi gitu, kita pelajari dampak penyebab akar masalahnya, kita cari solusi yang sudah ada, kemudian kita mengangkat potensi apa nih dari solusi yang sudah ada, kekurangannya apa, bisa nggak potensi yang kita angkat ini masuk untuk menyelesaikan itu. Nah, setelah itu kita tentukan RM, ide, judul kasar ataupun rumusan masalah yang ingin kita angkat. Itu akan membahas. Nah, pendahuluan, pembahasan, juga penutup. Kalau pendahuluan ya berisi, kurang lebih dia bakalan berisi, yang pertama adalah isu, kemudian data untuk menguatkan isu yang dispesifikkan, kemudian dampak gitu, kemudian solusi terdahulu, dampak penyebab, solusi terdahulu, kekurangan dan potensi yang kita ajukan gitu. Jangan terlalu ini, teman-teman, jangan terlalu deskriptif kayak kita menjelaskan fenomena by definisi gitu. Itu jangan. Misal teman-teman mau membahas soal blue economy gitu. Misal teman-teman mau membahas terkait dengan blue economy. Jadi jangan blue economy itu adalah apa? Teman-teman langsung tembak aja gitu, kayak proyek blue economy pada tahun 2030 saat ini terancam oleh populasi sampah laut yang menumpuk. Langsung tembak, masalahnya apa? Pada tahun 2020
2025 Kementerian apa gitu Kementerian atau BPS gitu mencatat populasi sampah laut mencapai sekian ton. Rata-rata dari sampah itu menjadi ini. Jadi seperti itu teman-teman. Ada dua. Yang kalau deskriptif blue economy adalah ini, itu adalah tujuan SDGs nomor sekian. Selain kita membuang-buang kata, itu juga akan memperpendek analisis kita dalam menampilkan bahwa itu adalah urgensi. Itu ada pendahuluan, kurang lebih seperti itu. Pembahasan yang menjawab dari rumusan masalah kalau dalam esai ilmiah inovasi terkait dengan ide gitu. Ya pembahasan itu normalnya ada dua sub yang sering saya pakai, tapi esai tidak memandang sub. Boleh pakai sub nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Jadi yang pertama adalah perancangan ide kita. Jadi mulai kayak pengenalan, konsep, cara kerja, komponen, output, keunggulan, itu ide. Yang kedua adalah perencanaan. Smart, stakeholder, keberlanjutan, pembiayaan, nah kayak gitu. Itu masuk di sub 2. Jadi intinya hanya itu teman-teman. Kak, tapi aku biasanya di pembahasan ada nge-spoiler kayak permasalahan boleh, asalkan dia lebih dalam dari yang ada di latar belakang. Jadi kayak gitu. Kalau penutup ya hampir sama ya, dan ditambah dengan lampiran ya. Lampiran saat ini sangat mendukung, baik di esai ataupun KTI, terutama di perlombaan. Biasanya karena kita terbatas halaman, mereka memasukkan semuanya di lampiran, analisis, gambar, prototipe, dan lain-lain. Oke, sorry. Nah ini brainstorming ya teman-teman, saya coba untuk itu. Saya akan berdesain script yang lain. Kita akan masuk di karena S. Biasanya tema yang saya temui terkait dengan subtema ekonomi biar lebih dari peserta dan panitia set screen dulu. Lebih mungkin teman apa satu kolom Oh ya, kalau lomba untuk topik ekonomi sendiri yang penelitian saya itu mencakup potensi yang ada di suatu daerah itu dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Nah, itu yang pertama. Terus dari pendapatan itu tadi gimana cara kita mahasiswa akuntansi itu mengelola itu. Jadi dengan pencatatan akuntansi yang sederhana, misal bisa dipahami oleh kelompok masyarakat yang dalam tidak menggunakan akuntansi. Yang ketiga adalah suatu software atau kayak sarana biar masyarakat ini bisa paham terkait akuntansi itu dan memanfaatkannya gitu mas. Itu yang saya bayangkan kalau temanya ekonomi dan akuntansi. Terima kasih Mas Anam, jawaban yang luar biasa baik. Dari teman-teman yang ada yang mau memberikan pandangan lagi, kalau sungkan untuk di
pemasanan tadi, pemanfaatan potensi lokal, dan kemudahan akses masyarakat dalam melalui software. Itu sudah luar biasa. Ini adalah yang ingin kita. Ya, nanti teman-teman bisa tuh di kolom chat juga nggak apa-apa dari saya menjelaskan. Nanti yang dikatakan oleh Mas Anam tadi benar sekali ya teman-teman. Setidaknya ada dua, itu ngomongin soal ekonomi dan juga akuntansi. Memang sekarang yang menjadi sorotan itu adalah pastinya ketika sasaran kita itu adalah masyarakat gitu, terutama yang awam gitu, kita pasti mengacu kepada literasi keuangan atau finansial, pencatatan lainnya. Dan satunya tadi dari Mas Anam adalah pemanfaatan potensi lokal. Oke. Nah, teman-teman, ketika kita memahami atau ingin membedah sebuah isu terkait dengan ekonomi ataupun akuntansi, kita harus coba untuk melihat dari lens yang besar. Jadi biasanya teman-teman, hampir rata-rata ide yang saya temui itu dia hanya membahas skala UMKM, kemudian rumah tangga. Itu rata-rata teman-teman. Rata-rata itu dia langsung ke nembak UMKM. Kayak membuat aplikasi pemasaran, aplikasi pencatatan cash flow, pendanaan, kayak gitu, UMKM gitu. Kemudian edukasi literasi keuangan gitu. Nah, itu rata-rata yang saya temui seperti itu. Tapi ketika kita coba ya, bedah lagi ekonomi gitu, kita akan menemui banyak sebetulnya sasaran gitu, yang seharusnya kita bisa masuk ke situ untuk wilayah perlombaan gitu. Jadi coba kita naik untuk tidak mencari zona aman di UMKM itu sangat sering teman-teman, bahkan kayak UMKM. Sedangkan ini contoh saja ya, kayak UMKM, ekonomi digital gitu, ketimpangan, pengangguran, green ekonomi gitu, ekonomi kreatif gitu, koperasi, fintech, ataupun lifestyle, budaya konsumerisme gitu, atau menyasar ke lifestyle yang lain gitu. Contoh kayak teman-teman bisa membuat alarm finansial gitu. Itu kalau kita hubungkan dengan lifestyle ya. Misal kayak teman-teman kadang lupa targetnya hari ini 25.000 nih, tapi ternyata habisnya 50.000 dan tidak ada yang nge-reminder. Kalau teman-teman misal nih ingin menciptakan sebuah alarm gitu, alarm pencatatan, kemudian dia keluarnya berapa, ini berapa gitu, dia bisa minta terus memberikan alarm kalau udah lebih dan dampaknya apa ke keuangan yang ada gitu. Nah, itu contohnya digabungin dengan lifestyle gitu. Jadi sebenarnya bisa teman-teman. Kita itu tidak hanya kepada UMKM, kita ekonomi kreatif, ekonomi gitu, kemudian koperasi, koperasi merah putih gitu. Itu kan sangat viral sekarang. Itu salah satunya adalah isu yang bisa kita angkat gitu. Jadi ketika kita melihat atau brainstorming yang pertama itu adalah kita harus memilih fenomena apa kita angkat. Fenomena itu bisa dilihat dari pertama yang sering dilihat pernah dialami atau terjadi di lingkungan sekitar. Ini kalau dari segi frekuensi gitu. Nah, tapi kalau dari segi sumber bisa dari nasional. Apa contohnya? Kayak program koperasi merah putih, kemudian subsidi, kemudian geopolitik atau sistem KPR atau KUR dan lain-lain gitu. Nah, dari situ kan bisa masuk gitu ke advice akuntansi gitu terkait dengan bagaimana proyeksi kalau teman-teman kalau masyarakat itu menggunakan kredit
banyak masyarakat yang awam terkena omongan sales, misalnya gitu. Potensi itu agar akhirnya mereka tidak memperhitungkan bunga dan lain-lain, pendapatan dan lain-lain. Teman-teman masuk di situ untuk menyediakan software atau literasi. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi banyak yang bisa dieksplor. Nah, bisa juga di lokal, ya kayak pendapatan daerah gitu. Seperti itu termasuk lokal atau provinsi. Misal kita mau mengangkat pariwisata gitu, ekonomi di provinsi atau di Kabupaten Jember, gitu, seperti itu. Kemudian viral. Nah, viral ini ya, viral atau yang sedang trending itu menjadi poin plus gitu dari isu-isu yang bisa kita ambil. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam kita memilih sebuah isu gitu, dalam memilih sebuah isu ada satu pengerucutan yang selama ini yang menurut aku gitu, harus teman-teman tekankan, yaitu sasaran atau penambahan value pada isu. Ini kenapa seperti contoh, kalau teman-teman mengambil isu rentan atau sasaran itu yang rentan, maka di situ urgensinya akan lebih terlihat. Misal nih, banyak UMKM yang gulung tikar, perusahaan yang gulung tikar. Teman-teman pelajari. Kenapa? Jadi kayak teman-teman menawarkan sebuah konsep pendekatan untuk mengatasi gulung tikarnya UMKM itu atau perusahaan itu gitu. Atau teman-teman mengkonsep pemulihan ekonomi pasca banjir gitu, atau pasca banjirop di kawasan pesisir, atau bagi mereka yang terimbas kondisi geopolitik gitu. Nah, seperti itu sasaran. Kalau kita ngomongin sasaran itu harus spesifik teman-teman, jangan umum gitu. Nah, tapi kalau sasarannya spesifik, apakah tidak terlalu kecil? Tidak teman-teman. Yang penting ide kalian itu tepat sasaran dan teman-teman bisa memilih sasaran yang paling pas gitu terkait dengan ide teman-teman. Sasaran harus realistis teman-teman. Contoh nih, teman-teman pengen mengusulkan AI, IoT, tapi teman-teman 3T. Cocok nggak? Apakah ada internet di sana? Apakah di sana literasi teknologinya sudah cukup gitu? Ternyata belum, karena kalau belum berarti dia harus ada intervensi fisiknya. Intervensi fisiknya seperti apa? Misal skema pendanaan ini terintegrasi pendampingan berbasis, nah kayak gitu. Jadi harus memperhatikan sasarannya gitu. Nah, sasaran-sasaran yang kadang unpredictable, tidak bisa diprediksi, dan teman-teman memanfaatkan situasi yang sedang trending atau masalah yang sedang hangat gitu, itu akan menambah penilaian kita. Nah, untuk mencari solusi kita bisa ya gabungkan tren dengan masalah ekonomi gitu, kayak AI dengan pengangguran, green economy, sampah plastik, digital payment UMKM tradisional, ini sudah basic media sosial dengan pemasaran desa wisata. Jadi kurang lebih itu seperti ini. Kita membayangkan isu itu dengan menyandingkan dengan tren-tren yang sudah ada gitu. Kayak contoh freelance gitu, investasi Amerika gitu. Jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya teknik 5W gitu. Jadi kita kadang harus bertanya gitu sampai dengan akar masalahnya dan memilih salah satu di antara banyaknya penyebab dari pertanyaan yang kita dalami. Contoh nih, ini UMKM, seperti pembeli, promosi kurang, tidak paham digital marketing, pelatihan mahal, akses edukasi terbatas, belum ada platform sederhana lokal. Nah, teman-teman fokus saja. Teman-teman pengen marketingnya, pengen fokus ke edukasinya, atau pengen di promosinya gitu. Jadi nanti teman-teman ketika sudah mendapati sebuah masalah, teman-teman harus kerucutkan dan teman-teman pengen menyelesaikan itu dari sudut pandang penyelesaian apa gitu. Jangan teman-teman itu terkadang ya, dari yang saya temui itu banyak sekali nih fitur yang mereka tawarkan atau konsep yang mereka tawarkan. Ada pembiayaan. Nah, tapi saking banyaknya fitur di
skema apa, keunggulannya apa, perbedaan dengan kredit usaha rakyat itu apa, itu tidak dijelaskan teman-teman. Jadi menurut saya akan prefer lebih memilih satu kekhususan, satu spesifikasi terkait dengan pembiayaan gitu, dengan satu solusi pembiayaan gitu. Jadi tidak ada fitur-fitur lain penunjang, tapi fullnya kita dari pembiayaan. Karena rata-rata itu malah terlupakan, Pak. Saking banyaknya fitur. Nah ini juga kayak salah satu yang bisa teman-teman ambil gitu kayak Kamasal, inflasi pangan. Nah ini secara dari Mas Anam tadi boleh pemberdayaan itu masyarakat lokal, dilihat potensi di situ apa, dibangunlah komunitas dengan skema pendanaan seperti apa gitu, insentif dari pemerintah apa. Jadi kita terbentuk ekosistem lokal memanfaatkan apa gitu. Jadi nanti kayak judulnya misal kayak Sri Kandi Desa. Program pemberdayaan melalui pemanfaatan pelepah pisang gitu, berbasis komunitas dengan skema pendanaan gitu. Seperti itu boleh. Menyaring isu yang layak dijadikan esai, apakah penting saat ini gitu, apakah itu saat ini sedang terjadi, apakah banyak yang orang yang terdampak gitu, bisakah disolusikan, ada peluang nggak inovasi, tidak terlalu pasaran. Nah teman-teman, tapi kita jangan masuk di hal yang itu tidak perlu inovasi. Contoh marketing ya, industri skala rumah tangga gitu, itu kan sudah ada Shopee, sudah ada Lazada, sudah ada TikTok Shop, tapi kita menawarkan aplikasi pemasaran gitu, itu kita masuk ke ranah yang itu sudah ada solusinya gitu. Kita dalami lagi gitu. Sebenarnya masalahnya di mana? Oh, kalau ternyata itu tidak memberikan ruang inovasi, ya tinggalkan. Kita cari yang benar-benar membutuhkan inovasi. Nah, kalau kita dalam mencari idenya, kita bisa menggunakan teknik amati, tiru, modifikasi gitu, kayak mengamati penelitian yang sudah ada seperti apa, kekurangannya itu apa gitu kan, kemudian modifikasi pengembangannya seperti apa. Teknik scamper juga boleh, kayak substitusi gitu, mengganti sistem manual jadi digital, combine gitu, kita menggabungkan operasi dengan aplikasi gitu, adaptasi sistem luar negeri bisa diadaptasi di Indonesia gitu. Kemudian modifikasi, ubah model distribusi gitu. Misal ini teman-teman menemukan nih fakta nih bahwa sistem serapan pasokan untuk dapur NBG itu tidak merata. Masih banyak rakyat yang memiliki akses yang kurang. Misal teman-teman membuat solusi donasi atau sistem distribusi berbasis sistem distribusi terintegritas yang menghubungkan petani, dapur MBG. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian eliminasi, hilangkan perantara gitu. Misal ada satu sistem atau skema yang itu ribet, teman-teman bisa kayak rearrange, ubah alur transaksi gitu. Nah, kadang ide-ide itu muncul dari pertanyaan what if gitu, kayak out of the box, pemikiran ininya teman-teman gitu, kayak gimana ya gitu, gimana ya kalau ini diterapkan, gimana ya gitu. Nah kemudian membentuk ide menjadi konsep ide gitu, jadi kayak masalahnya apa, target, solusi, teknologi, inovasi, dan juga dampak gitu. Itu kalau kita buat jadi judul, biasanya kalau dalam esai itu ada nama, yang nama ini biasanya digunakan teman-teman, digunakan untuk menunjukkan sebuah nilai value yang unik gitu. Misal kayak tadi, misal teman-teman pengen aplikasi gitu, misal ya Ranger gitu, sistem
pendanaan industri skala menengah ke bawah melalui pemanfaatan wakaf produk, pemulihan industri fashion lokal. Nah, seperti itu. Kenapa fashion lokal di pasar itu sudah mulai sepi? Mereka tidak ada punya biaya untuk ekspansi ke digital. Solusinya gunakan wakaf produktif. Kayak gitu teman-teman. Ini nama inovasi. Ini gagasan utama kita, sistem itu kemudian melalui apa? Kebaruannya melalui wakaf produktif gitu. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pendapatan industri fashion skala lokal. Seperti itu. Uji kelayakan ide, ini pertanyaan saja yang saya sampaikan tadi. Jadi jangan sampai ketika kita menulis esai atau KTI, di dalam tahap brainstorming kita tidak tahu ide kita itu realistis atau tidak, ide kita itu wajar atau tidak gitu. Dan sampai sasaran kita itu ternyata tidak sesuai dengan penawaran kita. Karena itu terlalu ibaratnya ada tangga nih ya. Kita harusnya tuh sasaran kita itu bukan di sini dulu, tapi kita langsung di sini. Seperti itu. Nah ini ya, teknik memperkuat originalitas gabungan dengan pemanfaatan lokal gitu. Fokus pada target spesifik. Misal ada penelitian tapi targetnya kita spesifikkan itu boleh, itu kebaruan teman-teman. Gabungkan dua bidang berbeda, pendekatan berbeda, kayak satunya memanfaatkan pangan, pertanian, kelautan gitu. Kita combine dengan ekonomi gitu. Tambahkan teknologi terkini kayak machine learning, NLP, gitu, credit scoring gitu, atau software ataupun perangkat yang bisa mempermudah kalau dalam akuntansi gitu, catatan baik dimanapun gitu. Berikan model implementasi yang jelas gitu. Oke. Selanjutnya yang ini adalah alur storming ya. Kalau saya template, nah ini adalah tahap brainstorming yang harus terisi kalau menurut saya. Jadi brainstorming itu masih general bang. Intinya teman-teman memilih isu, spesifikkan data itu, sasarannya siapa, datanya bagaimana, harus yakin. Bahkan kadang saya 2 paragraf awal itu ngomongin data teman-teman. Kita harus menggiring bahwa itu penelitian ini itu penting atau permasalahan ini itu penting untuk diangkat. Dan dalam pemilihan data pun dia biasanya kita usahakan 3 sampai 2 tahun terakhir gitu, jangan yang udah lampau banget. Kita sekarang inovasinya, tapi kita masih ngomongin COVID itu jangan. Nah ini ya beberapa isu yang menurut aku sudah aku inventarisir gitu ya, mulai dari kebijakan fiskal dan moneter gitu, kemudian masa depan ekonomi gitu. Itu nanti teman-teman bisa dibaca ya, kayak hak cipta, kemudian ekonomi kreator kayak kasusnya Ahmad Dhani kemarin, terus yang almarhum Vicky Aldiano dan Nasution gitu terkait hak cipta itu kan baru dibuat sekarang gitu. Royaltinya gimana? Itu ekonomi juga teman-teman, ekonomi kreatif gitu, ekonomi desa dan daerah itu, potensi bumdes, koperasi merah putih, lontong gitu dan lain-lain gitu, nelayan ya, pesisir gitu. Itu daerah-daerah yang memang rentan gitu. Dan kalau kita masuk pada sasaran yang rentan itu biasanya kita lebih dibutuhkan. Hanya tinggal bagaimana ide kita itu harus acceptable dan realistis. Ekonomi lingkungan, ekonomi itu greenwashing, industri hijau, saham hijau gitu kan, limbah makan ini sangat banyak teman-teman. Ekonomi yang bisa teman-teman selesaikan gitu, kayak ekonomi sosial, pinjol, gitu, sandwich generation dan tekanan finansial, gimana kita masuk di situ memberikan sebuah advice, jadi gitu. Ekonomi kreatif, digital culture, jadi banyak ini. UMKM salah satunya, kemudian ada pengangguran dan ketenaga kerjaan, pertanian dan ketahanan pangan. Dan
pendidikan dan literasi. Jadi banyak sekali ya. Nah ini bentuk analisis data riset. Ini contoh idenya ya kalau kita memanfaatkan ya teknologi ya kayak misalnya AI, blockchain, data analisis, ya, kayak prediksi inflasi pangan atau prediksi harga gitu. Jadi tidak ada istilahnya teman-teman temukan nih banyak petani tomat yang kemudian buang tomatnya ke sungai, bagiannya secara praktis. Teman-teman pelajari di situ modelnya seperti apa, distribusinya seperti apa, penyimpanannya seperti apa, gimana kok bisa ekonominya seperti ini gitu. Apa intervensinya diberikan lewat apa? Apakah lewat pemerintah atau ada akselerasi untuk mendorong petani menerapkan best praktis yang lebih yang baik gitu. Nah, jadi seperti itu. Banyak sekali teman-teman kayak sampah menjadi bahan produksi, kayak kita mengubah sampah menjadi bahan bakar untuk meningkatkan cost melaut gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita eksplor. Oke, itu brainstorming dari saya. Nanti teman-teman bisa explore lagi, bisa teman-teman baca, bisa teman-teman kembangkan gitu di tulisan menjadi baik saya ataupun strategi. Intinya di brainstorming ini yang ingin saya sampaikan adalah jangan hanya tertuju langsung kepada satu ide yang familiar. Teman-teman temukan di dunia perlombaan. Misal teman-teman punya aplikasi UMKM, explore dulu. Nggak apa, bukan aplikasi itu nggak boleh, tapi coba sasarannya itu dieksplor. Misal nih, bisa nggak kita menciptakan perangkat yang cocok buat nelayan ketika mereka melaut 2-3 hari. Tapi sistem distribusinya itu sudah terkontrol atau pemesanannya itu sudah terkontrol. Kayak gitu. Intinya kita harus berpikir lebih jauh, tidak hanya sebatas pada UMKM aja. Jadi itu saran yang pengen saya tekankan gitu. Entah itu berupa pemanfaatan lokal, pendidikan, ya terkait literasi keuangan dan lain-lain. Sasarannya teman-teman harus elaborasikan lagi karena ekonomi itu luas, mikro makro. Teman-teman pasti lebih paham gitu bang saya ya. Jadi itu nanti akan saya share lagi kepada teman-teman ya investasi tadi gitu. Selanjutnya akan saya setelah brainstorming kita menulis pendahuluan pembahasan, tapi sebelumnya untuk mendapatkan berapa menit ya apa masih ada materi Sisa waktu 15 menit, Kak. Oke. Baik, 15 menit saya share. Nanti kalau diingatkan ya moderator kalau misal masih 5 menit biar saya bisa menyesuaikan. Baik, Kak. Nah ini teman-teman dalam penulisan judul yang saya terangkan tadi, setidaknya judul itu memiliki inovasi, identitas, gagasan, atau branding konsep. Gitu. Itu bisa di depan boleh, di tengah juga boleh. Gagasan utama gitu. Jadi kita itu membahas apa sih sebetulnya? Metode pendekatannya biasanya inovasi baru, gitu. Tawaran kebaruan, gitu. Kemudian target, objek, masalah atau sasaran itu pilih salah satu aja. Normalnya 15 teman-teman. Jadi kayak di range maksimalnya 20 atau tergantung perlombaan. Jadi biasanya yang lebih dari 20 kata itu dia biasanya menggunakan kepanjangan singkatan karena sebetulnya judul singkat itu tidak boleh. Apalagi kalau teman-teman menulis terkait dengan yang biasanya saintek ada nama Latin, ada nama juga seperti itu. Biasanya boleh lebih dari 20 kata asalkan memang dalam kondisi tertentu itu tidak bisa lebih dari singkat atau ya harus diperpanjang. Jadi kayak gitu, urutannya seperti itu. Kalau kita boleh kita bisa kayak sistem agroforestry adaptif didukung oleh spatial finder dan terintegrasi melalui program Agri Silva gitu. Ini boleh di tengah, boleh di awal, boleh di akhir juga boleh. Gitu.
Oke, ini referensi-referensi dulu ya. Nah, teman-teman juga bisa masuk ke pendidikan gitu, kayak pendidikan gitu. Atau teman-teman kemarin aku dapat ini nih, contoh aku dapat mentoring anak SMK SMK ya, akuntansi. Mereka curhat gitu Kak, tentang akuntansi itu yang dipilih cuma S1 ya, padahal SMK itu juga ada jurusan akuntansi dan itu banyak. Nah, itu bisa teman-teman, gimana solusinya? Iya juga ya. Teman-teman bisa. Nah, kalau pendahuluan ini seperti yang aku jelaskan ya teman-teman, topik umum, isu spesifik, data, solusi yang sudah ada, kekurangan dari solusi tersebut. Ya, tadinya ada tiga tadi, data kasus, data dampak, gitu, solusi yang sudah ada apa, kekurangannya apa, potensi yang belum dimanfaatkan itu apa, kemudian pengenalan ide kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, data itu penting teman-teman agar ya kita tahu topik ini itu masih untuk dibahas karena tidak jarang datanya itu minim sekali dan malah deskriptif. Jadi itu kurang menggambarkan gitu topik yang kita angkat. Nah, ini contoh ya. Nah, biasanya data teman-teman, tapi ini hukum ya teman-teman. Maksud saya ini angkat dulu sebelum ada PP Tunas yang baru itu, sebelum ada pemblokiran usia pemblokiran anak usia 16 tahun yang dilarang saya mengangkat itu. Jadi paragraf pertama langsung data, paragraf kedua juga data, bahkan paragraf ketiga juga data. Baru di sini ngomongin dampak dan solusi itu ada. Bahkan di dampaknya pun saya berikan data. Kayak banyak orang tua yang resah, saya berikan data. Kemudian baru kayak analisis solusi terdahulu, fakta-fakta yang ada, kekurangannya apa, tawaran itu. Contoh pendahuluannya saya. Nah, kalau di bahasan ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi pembahasan itu kalau di dalam esai ilmiah ada ini definisi gagasan, landasan, analisis fitur, kandungan fitur ataupun komponen gitu, cara kerjanya seperti apa, manfaat yang dihasilkan itu apa, gitu, keunggulannya gimana gitu. Jadi, secara simpel itu seperti itu. Kalau kita basisnya ada inovasi. Kalau yang RM2 itu bisa menggunakan analisis pendukung, rencana implementasi, keberlanjutan gagasan, atau keterlibatan para pihak. Gitu. Nah ini ya analisis gitu. Jadi untuk analisis gitu, kalau ekonomi sih yang digunakan ya salah satunya SWOT. Ini kelebihan kekurangan ya. Ini fokusnya untuk kelebihan kekurangan. Kalau kita memiliki kompetitor, jadi misal ide kita menawarkan sebuah konsep ini, ada nih ide serupa. Nah kita gunakan SWOT. Kalau SMART dia lebih ke perencanaan, karena di situ ada tempo atau batas waktu dari kapan kita ingin merealisasikan itu gitu. Jadi, dia lebih cocok kalau teman-teman pengen fokus kepada perencanaan. Nah selanjutnya PETEL ini biasanya digunakan untuk yang lebih ke policy. Misal teman-teman ingin membuat kebijakan ekonomi, gitu. Nah analisisnya PETEL. Ada lagi kayak kalau teman-teman pengen lebih ke esai tapi dia lebih mempertontonkan anggaran, kayak anggaran pembuatan, anggaran ini gitu, teman-teman bisa BEP gitu, kayak kapan balik modalnya dan lain-lain. Rancangan anggaran, analisis pembiayaan kayak gitu boleh, atau ROI gitu, atau social return gitu. Banyak sekali analisis yang bisa dilakukan teman-teman. Itu mendukung teman-teman agar ide kita itu layak. Jadi di RM2 itu kita berusaha untuk merencanakan bagaimana perencanaan ke depan dan kenapa ide kita itu layak. Seperti itu.
ya. Penutup itu ya jawaban dari RM atau ringkasan dari pembahasan, outputnya ditegasin, terus diakhiri dengan rekomendasi. Ini contoh penutup bisa teman-teman ya. Nah, di lampiran esai ini teman-teman manfaatin untuk prototipe. Jadi kalau teman-teman sekarang itu ya lomba ya teman-teman, itu baik esai ataupun KTI itu prototipe itu sangat dibutuhkan. Walaupun ini gagasan, tapi seperti yang saya sampaikan, gagasan ini tuh bentuknya perencanaan. Juri akan melihat sejauh mana perencanaannya dan sejauh mana kita bisa menggambarkan ide yang akan kita terapkan. Jadi kayak desain, mock-up, alur sistem, desain inovasi, peta konsep pembiayaan, kayak gitu. Nah, dan peta kolaborasi, roadmap inovasi, data pendukung, rencana anggaran, regulasi terkait, analisis, banyak sekali pendetailan dari fitur. Intinya, teman-teman, apa yang belum atau apa yang mendukung pembahasan atau mendukung karya teman-teman itu masuk di lampiran gitu. Dan tapi jangan gini teman-teman, apa itu lampiran itu tidak dijelaskan di esai, di pembahasan, nggak tiba-tiba muncul. Setidaknya teman-teman di dalam pembahasan itu, misal gini ya, dalam perencanaan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun melalui 3 tahapan A, B, C. Tahapan ini secara singkat menggambarkan ini. Nah, nanti untuk tahapan lengkapnya dapat dilihat di lampiran ini. Setidaknya ada penjelasan itu dulu di pembahasan atau di sepil dulu di situ biayanya gimana. Nah, rinciannya baru di lampiran. Jadi memperkuat argumen di pembahasan, jangan ujuk-ujuk ada di lampiran gitu. Itu apa dulu? Kalau hemat saya itu menyalahi fungsi dari lampiran yang mendukung gitu. Jadi kayak dia argumen sendiri nih, tidak ada kaitannya dengan pembahasan. Nah, ini contoh peta konsep, ini analisis data belakang gitu, kuesioner. Itu mungkin materi hari ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan interaktif, lebih ditanya jawab aja, teman-teman bisa strategi debat juga boleh. Tapi kalau bisnis plan, saya kurang kompeten di bidang itu. Jadi saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kami ucapkan atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat ini. Memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami silakan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk Muhammad Kevin Arianto, silakan untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tadi penyampaian materi yang bagus dari Kak Muhammad Effendi, tapi untuk mengikuti lomba bagaimana kita lolos misinya gimana, kayak kita membuatkan di judulnya, obrolannya, dan juga lain sebagainya. Pertanyaan saya lebih ke penguatan pendahuluan judul dan juga lain sebagainya untuk kita lebih lolos ke misinya
kasih. Pertanyaannya, apakah untuk Kak Ridwan sendiri tidak sekarang? Boleh Kak, boleh. Oke, persilakan Kak. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi buat tips dan trik kalau ada yang ya, dengan kerapian. Karena babak penyisian itu diikuti oleh banyak sekali peserta, tidak jarang lebih dari 100. Kerapian itu menjadi sangat penting. Kerapian itu tidak hanya font, margin, interval, dan lain-lain ya. Kerapian teman-teman di menaruh gambar, menaruh lampiran, jarak antar paragraf, jarak antar kalimat, itu sangat detail teman-teman. Walaupun ide teman-teman itu bagus, tapi kalau juri kesimpulan ada sesuatu yang tidak rapi, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, nilainya karena juri itu screening teman. Juri itu screening dimaksud itu apa? Di judulnya, siswanya. Jadi yang di penyisian itu screening dulu, banyak pesertanya. Jangan sangat penting. Yang pertama kita harus sesuai dengan penulisan dan kerapian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah teman-teman ini juri itu biasanya akan langsung lewat ketika ide yang teman-teman tawarkan itu tidak ada kebaruan. Contoh nih, ketika juri itu sudah menemui 3 sampai 4 karya yang sama, itu biasanya dia akan cenderung memberikan nilai di antara karya tersebut. Jadi tips dari saya adalah ketika teman-teman menulis esai, gitu, teman-teman harus memiliki judul yang judul libelnya itu benar-benar menawarkan kebaruan. Kebaruan itu jangan hanya teknologi teman-teman. Contoh nih, kayak kita menawarkan sebuah aplikasi, tapi di dalam aplikasi itu tidak ada unsur kebaruan ataupun konsep yang kita usung. Misalnya, saya, teman-teman itu ya, menulis lomba esai itu, selipkan di metode. Misalnya, skema pembiayaan wakaf melalui skema pembiayaan industri X gitu, dengan metode pemanfaatan wakaf produktif terintegrasi sistem. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman harus punya ide utama dulu ya. Jadi ide utamanya itu ada metode, ada pendekatan, ada beberapa yang menyasar pada permasalahan. Teknologi hanya sebatas alat bantu untuk mempermudah proses. Jadi jangan hanya teman-teman itu fokus di aplikasi, tapi teman-teman tidak menyelesaikan akar permasalahannya, menawarkan metode yang tepat. Nah, terkait dengan metode, judul, bahwa di judul itu jangan hanya teknologi, tapi metode pendekatannya yang menyasar pada akar permasalahan. Setelah itu, teman-teman banyak teman-teman. Tapi yang dibutuhkan itu metode apa? Gagal bayar, kredit gitu. Teman-teman menciptakan inovasi untuk UMKM yang gagal bayar kredit, restrukturisasinya seperti apa gitu. Sasaran itu membutuhkan. Nah, jadi kalau misalnya aplikasi sistem pemasaran pemanfaatan teknologi blockchain terintegrasi IoT untuk meningkatkan pendapatan UMKM di wilayah tingkat gitu. Nah, itu kan teknologi. Tapi caranya gimana? Metodenya apa? Itu tidak itu
Mas Kevin, data harus referensi, harus terbaru juga. Kemudian tidak panjang lebar, deskriptif, jangan terlalu deskriptif, fokus pada mempertontonkan urgensi, akar permasalahan dari dampak dan penyebab. Jadi kalau dari segi pembahasan ini dimixkan gitu, antara perhitungan, konteks, jadi jangan hanya paragraf, jadi combine. Jadi seperti itu. Kalau dari intinya juri itu kadang membutuhkan yang unik, yang fresh, sesuatu yang baru dari yang sebelumnya pernah kali lihat. Tapi gimana cara tahunya? Kita coba out the box aja. Gitu, Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk Kak Evi. Gimana kalau masih ada pertanyaan selanjutnya? Jawabannya sudah jelas, berarti dari kuantifikasi dengan metode dan juga pendahuluannya langsung ke urgency atau akar permasalahan. Terima kasih Kak sebelumnya. Sama-sama Kak Kevin. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kita silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk Kak Tina, segera menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik, karena terdapat kendala masalah ini, silakan untuk diketik di kolom chat nanti saya sebarkan. Untuk teman-teman raise hand ya teman-teman. Baik, Ridwan, ini pertanyaan dari Kak Vita. Ternyata saya agak tertarik mengangkat topik esai yang luas, fasilitas moneter atau kebijakan fiskal pemerintah. Nah, solusi untuk masalah seperti ini kan tidak bisa langsung ditetapkan dalam waktu singkat karena melibatkan regulasi yang tinggi. Pertanyaan saya, dalam mengenai saya, apakah analisis masalah yang sangat dalam pada topik makro seperti ini tetap memiliki peluang menang yang besar meskipun solusinya signifikan, apakah tetap diwajibkan melakukan solusi langsung. Terima kasih pertanyaannya Kak Fitra. Nah, ini menarik teman-teman. Yang pertama teman-teman harus pintar, Kak Fitra harus pintar cari lomba. Kalau Kak Fitra ingin menawarkan sebuah konsep policy ekonomi di bidang moneter
sekuler gitu. Jadi ekonomi kebijakan seperti kesehatan solusinya kan lomba besar. Nah, kita harus menggunakan di lomba yang memang bisa membahas terkait dengan ekonomi seperti itu, biasanya diadakan oleh STAN atau fakultas perpajakan atau apa gitu. Nah, jadi kita harus pintar cari lomba gitu. Kalau di lomba yang umum gitu, saya itu harus dirasakan oleh yang terdampak langsung. Jadi kapitra boleh menggunakan kondisi politik, makro itu boleh. Tapi yang sasarannya, saran saya ambil sasaran ini kayak ekspor impor. Jadi kita mengonvertkan kita melindungi nilai pun transaksi Indonesia di tengah kondisi geopolitik gitu kayak. Nah, nanti hitungannya menjadi lebih sederhana karena kapitra kerugian di ekspor. Jadi makro kita ngomongin kebijakan fiskal atau kebijakan moneter suku negara gitu. Kerugian apa gitu kan? Kita fokuskan ambil itu apa gitu atau subsidi lokal gitu atau bisa ke green economy atau ke investasi. Jadi lingkungan seperti itu makro gitu. Tapi sasarannya misal fokus ke investasi gitu. Jadi metode apa yang kita tawarkan agar di kondisi ini investor datang ke Indonesia itu dengan metode apa itu boleh. Asalkan pelaksanaan itu dapat terjalankan dengan baik. Itu tetap possible untuk menang. Apalagi di lomba-lomba yang memang fokus konsen membahas terkait dengan isu fiskal ataupun moneter. Itu jawabannya dari Mbak Vita pada jelas selanjutnya kami silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ide dan nilai yang saya tanyakan itu lebih sederhana Kak. Bagaimana jika kita menulis ya Kak di tengah-tengah penyusunan itu kita merasa buntu. Apa sih yang mau kita lagi di dalam tulisan? Kalau dari Kak sendiri apa yang Kak lakukan untuk mengatasi hal ini? Terima kasih. terima kasih izin moderator langsung saya. Apapun itu bukan hal yang ini ya. Aku rasa itu nggak bakal selalu ada bisa diminimalisir. Kalau dari saya biasanya cara minimalisirnya itu adalah membuat outline yang jelas. Outline itu apa? Kerangka kepenulisan. Nah, yang pertama teman-teman harus ini teman-teman itu mempunyai kebaruan dan itu belum ada yang berubah karena udah nulis banyak di tengah-tengah ternyata itu ternyata sudah ada itu mentok level tertinggi yang menjadi pengalaman saya. Jadi ketika riset benar-benar nih dengan solusi teman-teman berdepan dengan solusi sebelumnya itu apa? Jadi ide yang teman-teman tawarkan ini benar-benar punya novelty kebaruan yang nyasar pada permasalahan. Oh, itu sudah oke. Jadi outline di pembahasan itu saya bisa paragraf 1 saya tulis apa, paragraf 2 saya tulis apa, paragraf 4 apa, sampai satu itu ada berapa paragraf 7 atau 7. Jadi pokoknya di pembahasan juga seperti itu.
tentukan satu apa, dua apa, tiga apa, atau minimal poin ini apa, poin ini apa, poin ini apa, poin ini apa. Jadi sebelum kita menulis, saya biasanya sudah punya gambaran dari awal sampai akhir karya kita nanti bakalan jalan seperti apa. Nah, itu akan mempermudah kita di dalam meminimalisir ketika kita stuck. Nah, stucknya itu karena kita atur. Nah, ini lagi ya, stop line kita itu sudah ada. Kita stuck nih cari literatur. Nah, biasanya aku sendiri punya siasat. Kalau aku tidak mendapat data kuantitatif, aku cari data kualitatif, pengakuan UMKM, pengakuan perusahaan, pengakuan guru, pengakuan apapun, walaupun tidak ada data spesifiknya. Yang kedua, aku kuesioner untuk memperkuat latar belakangku. Kita kayak nih, teman-teman nih, aku pengen angkat budget mahasiswa. Aku kasih kuesioner. Aku sulit keuangan. Nah, kayaknya masukin latar belakang. Itu belakang aja yang aku tinggal sama tetap SI, gagasan, perencanaan, tidak ada penelitian. Itu untuk jadi aku biasanya ngelakuin seperti itu untuk tapi kadang-kadang aku tidak terlalu kuat sumber gue. Itu adalah hal yang aku lakukan untuk meminimalisir. Tapi kalau posisinya beneran stuck di mana, istirahat dulu, kasih celah untuk memenuhi ide kita lagi. Nanti lagi tulisan ada pikiran kita penuh untuk menemukan idenya. Jadi teman-teman bisa istirahat, pikir kembali, direnungkan jernih, baru istirahat lagi. Jadi kalau saya biasanya seperti itu karena itu. Terima kasih untuk kalian untuk Naila, ada tambahan atau pertanyaan lagi? Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Kak Farel. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Saya sudah terdengar. Sudah terdengar. Atas kesempatannya, saya ingin bertanya, apakah ada metode lain untuk esai negatif selain kuantitatif dan kualitatif? Dan kalau ada, itu apa aja sih yang harus ada dan perlu memuat apa saja, Kak? Mohon maaf, soalnya terima kasih. Oke, moderator dari Kak Farel ya. Ya, kalau di saya itu tidak ada metode Kak Farel, jadi dia lebih ke analisis aja. Jadi kita melihat potensi, kita kembangkan untuk menuju solusi yang sudah ada. Nah, kalau di KTI, kalau kita itu biasanya adanya ini ya, kualitatif, kuantitatif, mix kualitatif, kuantitatif, R&D, ataupun eksperimen. Nah, kalau dalam KTI itu, Kak itu menghasilkan sebuah produk, itu namanya R&D. Jadi sebelum ini lomba, hasilnya itu produk, kayak software, kayak aplikasi, website itu. Nah, seperti itu. Nama metodenya itu adalah research and development gitu. Jadi tidak menggunakan kualitatif atau kuantitatif karena hasilnya adalah produk gitu. Jadi mulai dari mana membuat dan menguji gitu. Jadi yang bisa digunakan eksperimen seperti apa biasanya? Eksperimen itu dia tidak berbentuk produk gitu.
ingin menemukan buah penemuan gitu. Tapi belum jelas output akhirnya itu di level praktis seperti apa gitu. Misal kita mengeksperimenkan pengaruh A gitu terhadap B gitu di laboratorium gitu, biasanya ini untuk anak-anak saintek gitu. Jadi itu bisa gitu. Itu lain dari kualitatif dan kuantitatif. Kalau KTI yang umum saya temukan itu adalah research and development gitu. Ada metode-metode tertentu yang biasa digunakan spesifik di prodi masing-masing. Tapi secara umum itu tadi yang biasa saya kalau intinya itu dalam bentuk produk itu R&D. Kalau kita hanya mendeskripsikan sebuah fenomena, kita analisis dari sosial budaya, dari ekonomi, sosioekonomi gitu, itu kualitatif. Kalau kita mengukur berdasarkan angka atau itu kuantitatif. Kak, terima kasih. Terima kasih Kak untuk pertanyaan terakhir untuk hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin bertanya, Ridwan, mungkin bagi beberapa orang termasuk saya sendiri itu bisa dibilang baru terkait dunia kepenulisan ini. Apalagi kalau dari saya sendiri mungkin misalnya disuruh belajar langsung gitu terkait karya tulis ilmiah mungkin agak terlalu berbobot. Nah, menurut Kak Ridwan, jenis karya tulis apa ada jenis karya tulis ilmiah mungkin yang cocok untuk startup bagi pemula yang baru terjun dalam dunia penulisan, mungkin kayak dari yang tadi dari esai ilmiah, esai opini atau artikel ilmiah atau jurnal, mungkin ada yang cocok untuk yang bagi para pemula atau startup gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Rizky. Untuk Kak Ridwan, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Moderator, terima kasih juga pada Kak Rizky. Nah, untuk saran saya bagi teman yang ingin masuk ke dunia penulisan, jangan kasih target apapun dulu teman-teman. Kalau dari saya yang paling utama itu adalah teman-teman harus terbiasa dengan berpikir dalam arti teman-teman dulu nih, dulu untuk membaca sesuatu, dulu untuk mengamati sesuatu, dan suka untuk menjelaskan sesuatu. Entah itu penjelasannya dalam bentuk bicara, entah itu dalam bentuk oret-oretan, entah itu dalam bentuk tulisan sederhana yang tanpa ada aturan ataupun peraturan harus menang ataupun harus dilombakan ya. Jadi menurut saya kebiasaan itu yang harus dilatih dulu, membaca, berpikir, dan menulis jelas. Nah, kalau di konteks perlombaan, Rizky bisa memulai dengan esai, karena esai, entah itu esai opini, esai kritis, ataupun esai ilmiah inovasi, itu tidak ada satu penelitian. Jadi dia hanya pure opini kita, pure gagasan kita, pure apa yang kita pengen tuangkan untuk mengatasi sebuah permasalahan gitu. Jadi itu yang paling sederhana gitu. Kalau karya tulis ilmiah dia ada metode penelitian gitu. Jadi istilahnya stepnya itu lebih di atas tulis ilmiah, lebih di atas esai. Jadi kalau saya bisa mulai dengan esai ilmiah gitu. Nah, itu perlombaan yang gratis dulu tidak apa-apa. Belajar dulu, nanti dapat nih hasil koreksi dari juri, berbalik lagi. Atau jurinya minta feedback. Teman-teman juga sebelum diakhiri nanti boleh saya menyampaikan dulu. Teman-teman kalau mau minta saran, berdiskusi gitu, itu teman-teman boleh
Kak sekiranya gini, intinya gini, gini, nggak apa-apa teman-teman. Biasanya aku jawabnya lewat VN, atau kalau misal membutuhkan komunikasi di WA ya aku kirimnya lewat WA gitu. Jadi aku terbuka buat diskusi sama teman-teman atau ngobrol sama teman-teman di Instagram. Berpikir kira-kira kita mau dengan apa ini, apa solusinya, dalam otak yang kasar dulu ya, seperti yang aku berikan tadi, kayak masalahnya dampak datanya apa, dampak penyebabnya apa, kopi kopas aja dulu nggak apa-apa, terus habis itu coba susun dengan kalimat sendiri. Nah, ikutin Mbak Esai dulu nih, setelah ikut Mbak Esai, habis itu baru kemudian lanjut mungkin ke KTI. Terus harus ya, saya dulu pakai mentor Mas. Jadi mentor bukan berbayar dengan aja, yang ngajak cutting. Kita berguru kepada orang yang udah pernah belajar TKT untuk kelompok, kita serap ilmunya, kemudian kita belajar lagi. Seperti itu Kak. Terima kasih untuk perhitungan sendiri. Apakah ada tambahan? Sudah cukup mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Rizky dan terima kasih pertanyaan tadi. Baiklah, sudah sesi tanya jawab ini. Terima kasih atas partisipasi yang diberikan. Sebagai bentuk apresiasi pada kesempatan ini akan dilaksanakan penyerahan sertifikat pada Kak Muhammad Ridwan. Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya karena telah mengundang saya. Jika akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Semoga materi yang disampaikan pada Perma Meeting dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa juga saya sampaikan bahwasanya Perma Meeting juga akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2026 dengan materi All-in. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama kegiatan berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.